Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya ya, amin. Nah, sekarang di tanggal 2 Januari di tahun 2024 ya teman-teman. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga apapun harapan kita, semoga di tahun ini semoga Allah kabulkan ya teman-teman, amin. Jadi ini merupakan video pertama aku di tahun 2024 ya teman-teman, lebih tepatnya di tanggal 2 Januari tahun 2024. Nah, aku itu terakhir bikin video 10 hari yang lalu. Jadi kenapa aku lama banget gak bikin video, karena kebetulan kemarin kan anakku lagi pada sakit ya teman-teman. Jadi aku kayaknya lebih nggak semangat gitu bikin video, karena agak pusing juga, kayak ribet gitu kalau sambil bikin video, ditambah akunya juga keadaannya lagi kurang sehat. Dan jadi di video kali ini penampilan aku agak berbeda ya teman-teman. Jadi aku pas bikin video itu aku lagi gunain kacamata ya teman-teman. Yang sebelumnya itu kan kalau aku bikin video nggak pakai kacamata ya. Jadi sebenarnya teman-teman, aku itu matanya udah silinder ya, ditambah -2. Sebenarnya udah lama kena sakit mata ini, cuman aku nggak rajin aja bikin gunain kacamatanya. Dan semalam terakhir seminggu yang lalu ya, aku kontrol lagi ke dokter. Ternyata yaitu mata aku -2. Yang sebelumnya itu belum ada minus, cuman silinder. Pas cek lagi ternyata mata aku udah minus. Dan aku tuh disaranin untuk tetap selalu gunain kacamata, dan katanya nggak boleh dicopot-copot juga, nanti jatuhnya kayak mata capek. Dan mungkin kemarin tuh yang mengakibatkan mataku minus itu gara-gara gatel ya teman-teman. Jadi aku tuh matanya sebelah kanan itu gatel tuh hampir seminggu ya, aku kucek-kucek terus gak sadar karena gatel, dan akhirnya bikin mata aku tuh minusnya bertambah. Nah, balik lagi ke video ya teman-teman. Nah, ini aku lagi cuci piring ya teman-teman. Dari tadi aku tuh ngebahas yang gak jelas, larinya ke mata, maaf banget ya teman-teman. Jadi sambil curhat nih ya teman-teman, aku sambil nyuci piring sambil curhat tentang kenapa aku kok sekarang pakai kacamata. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang heran atau bertanya-tanya, yang kemarin nggak pakai kacamata kok sekarang pakai kacamata, nah itu ya jawabannya ya teman-teman, karena aku itu sekarang sedang kena penyakit silinder dan -2. Jadi ini salah satu penyebab aku 10 hari yang lalu nggak upload video ya teman-teman. Jadi aku kayak ngerasa itu kayak ada yang berbeda dari mata aku gitu. Kayaknya mau ngelihat itu kayak males, nonton TV aja males, mandang HP aja itu kayaknya apa ya, sakit gitu di mata. Jadi aku tuh gimana mau bikin video ya teman-teman, mandang HP aja aku kayak sakit matanya, kayak pusing gitu. Jadi kalau ngedit video itu kan membutuhkan waktu yang agak lama memandang handphonenya. Jadi aku stop dulu lah, mau periksa mata dulu. Dan sekarang alhamdulillah aku udah dapat kacamatanya, dan insya Allah akan konsisten terus bikin video. Nah, balik lagi ke video sesuai judul ya teman-teman. Jadi judulnya kali ini aku tuh beberes dapur yang kumel. Jadi itu benar ya teman-teman. Jadi semenjak aku sakit mata semalam, aku kan kayak males bergerak gitu teman-teman, males ngapa-ngapain karena emang pandangannya tuh lagi nggak enak. Akhirnya aku nggak beberes dapur sama sekali, ya sekedar masak cuci piring. Jadi aku nggak kayak bersih-bersih gitu. Dan kali ini aku mau bersih-bersih dapur sambil bikin video ya teman-teman, terus ikutin video aku ya. Nah, ini tuh aku lagi cuci piring. Biasa kan kalau di rumah itu nggak bakalan lupa ataupun nggak bakalan ketinggalan pekerjaan yang namanya cuci piring. Setiap hari itu pasti kita cuci piring.
Karena piringnya lumayan menumpuk, ini mau aku cuci semua supaya dapurnya kelihatan lega aja. Oh ya, buat teman-teman, aku ini tinggalnya di kontrakan 3 petak ya teman-teman, lebih tepatnya di Ciledug. Buat teman-teman tinggalnya di mana nih, tolong di komen dong, jadi supaya aku tahu nih, punya teman-teman ataupun punya teman online yang jauh-jauh tapi nggak tahu tempatnya di mana. Tolong di komen ya, kalian asalnya dari mana aja. Kalau aku dari Ciledug, Tangerang, Banten. Nah, buat teman-teman, terima kasih ya yang udah selalu datang dan hadir untuk menyaksikan video aku. Jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe itu bermanfaat banget buat aku supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Dan semoga apapun video yang aku buat itu bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Nah, ini balik lagi ke video, aku lagi bersihin di bagian kitchen set ya teman-teman. Jadi ini kitchen setnya kan aku udah beberapa hari nih nggak beberes dapur ataupun bersih-bersih dapur, sekitar 10 harian yang lalu, Masya Allah, seminggu yang lalu ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak aku elap-elap, dan pas aku elap-elap itu ternyata minyaknya itu lumayan menumpuk ya teman-teman. Jadi karena dapur aku tuh sempit, uapnya itu walaupun pakai blower tetap aja ya teman-teman nyebar, tapi ya nggak terlalu banyak juga, tapi ya karena sempit juga tetap aja kita kena minyak-minyaknya itu nempel-nempel di bagian kitchen set, dan akhirnya membuat kitchen setnya itu berminyak-minyak ya teman-teman. Dan ini mau aku lap-lap aja, ini mau aku lap-lap juga di bagian kitchen set sebelahnya. Jadi ini nanti mau aku lap-lap juga di bagian toples-toples kecil ini ya teman-teman. Jadi ini tutup toplesnya pas aku cek tadi itu lumayan banyak minyak ya teman-teman, dan ini mau aku elap juga karena nggak enak juga toples-toplesnya kena minyak. Jadi kalau pas lagi mau masak gitu kena minyak-minyak di bagian toples tuh kayaknya gimana gitu ya teman-teman. Dan ini mau aku beres-beresin supaya lebih kinclong aja. Nah, ini aku langsung lap-lap di bagian tutup toplesnya. Jadi ini lumayan berminyak ya teman-teman. Kalau dilihat secara langsung ini sebenarnya berminyak, cuman ini karena di depan kamera jadinya ya nggak terlalu kelihatan juga. Nah, ini kelihatannya teman-teman kalau udah dielap sama sebelum dilap tuh. Jadi kalau udah dilap tuh kayak lebih kinclong gitu ya teman-teman. Sebelum dilap tuh kayak butek gitu ya teman-teman, kayak apa ya, dekil. Jadi ini teman-teman, toples aku ini pada kosong ya teman-teman, banyak yang belum direfill isi ulang. Jadi karena aku belum ke pasar, jadinya banyak toples-toples yang masih kosong, kayak gula, garam, bumbu-bumbu lainnya kayak micin itu tuh masih pada kosong, belum aku isi karena emang aku belum belanja ke pasar, belum sempet ya teman-teman. Jadi nanti kalau ke pasar aku mau sekalian belanja bumbu-bumbu yang kurang, kayak Royco, micinnya, gulanya juga pada kosong, jadi nanti sekalian mau dibeli. Nah, ini aku setelah beberes di bagian kitchen set, ini mau aku cuci-cuci kayak gelas yang masih ketinggalan. Biasa ya teman-teman, kalau kita mencuci itu pasti ada aja barang-barang yang ketinggalan yang belum ikut dicuci. Kalau teman-teman gimana nih? Kayaknya udah selesai nih pekerjaan kita, tiba-tiba ada aja tuh barang-barang yang keselip yang belum kecuci dan harus dicuci, karena kayaknya nyisain barang yang belum dicuci itu kayaknya males banget ya teman-teman. Kayaknya pingin cepet-cepet bersih semuanya. Ini makanya mau aku bersihin sekalian biar nggak ada piring-piring ataupun gelas-gelas yang kotor. Nah, ini lanjut aku mau bersihin di bagian kompor ya teman-teman. Ini kompornya lumayan dekil, bukan lumayan lagi ya teman-teman, ini bener-bener kotor. Di bagian kompornya banyak banget minyak tumpah karena aku masak ya teman-teman. Bukan tumpah sih sebenarnya, cuman kayak berminyak-minyak gitu aja karena ciprat-cipratan. Kalau apalagi kalau kita nyambel ya teman-teman, minyaknya itu meletek-meletek kemana-mana, ke dinding, dan di bawah kompornya ini juga banyak banget minyak tuh kelihatannya teman-teman. Ada tumpahan minyak tuh sampai hitam begitu. Ini aku juga udah lama banget nggak dibersihin karena emang
gimana ya, semalam itu emang benar-benar malas banget aku untuk beberes rumah, karena ya itu ya teman-teman, mata aku lagi nggak sehat, jadi kayak malas aja gitu beberes rumah ataupun bersih-bersih rumahnya. Nah ini aku lanjut bersihin di bawah kompor ya teman-teman, yang kotor banget ini mau aku bersihin lalu aku elap-elap supaya kering. Nah teman-teman gimana nih, udah beberes rumah belum? Kalau mau beberes rumah sini aku temenin sambil kita bareng-bareng beberes rumah ya teman-teman, supaya lebih semangat lagi dalam beberes rumahnya. Nah ini aku mau nyuci tungku kompornya, ini tungkunya lumayan kotor juga kena minyak-minyak, ini mau aku langsung bersihin pakai apa ya, spons sama sabun sunlight. Biasanya itu aku kalau cuci piring, yang aku gunain cuci piring itu pakai sabun sunlight ataupun mama lemon ya teman-teman. Nah karena itu aja sih yang bener-bener ngangkat noda minyak kalau kita lagi nyuci piring. Nah ini maaf banget ya teman-teman kalau kompor aku jelek, tungkunya itu udah berkarat ataupun warnanya itu udah nggak bagus lagi, tapi masih bisa dipakai teman-teman, jadi kayak sayang aja gitu kalau mau dibuang. Jadi dapur aku itu nggak estetik ya teman-teman, kayak dapur-dapur eh teman-teman yang lain mungkin ya, karena emang rumah aku ini kontrakan 3 petak, jadi ya nggak terlalu banyak barang juga yang bisa aku masukin ke sini ataupun apa ya, hiasan-hiasan yang bisa aku pajang di sini, karena emang benar-benar sempit. Aku tuh sebenarnya pingin banget nambahin perintilan dapur ya teman-teman, cuman karena keterbatasan tempat jadinya ya udahlah seadanya aja. Nah ini aku lanjut ya teman-teman, beberes di bagian kolong wastafel ataupun meja wastafel ini. Nah ini karena aku udah lama juga nggak beresin, jadi ini banyak banget kayak air ataupun minyak-minyak yang ada di bawah kompor ini mau aku sapu-sapu, lanjut nanti mau aku pel. Nah biasanya nih ya teman-teman, kalau di bawah wastafel ini aku biasa nyimpen itu ada galon, ada gas, tabung gas, sama kayak wajan. Jadi tuh karena kitchen set aku yang di bagian raknya itu kecil, jadi untuk nyimpan wajan itu nggak muat ya teman-teman, makanya aku taruhnya di bagian bawah aja. Karena kalau dicantol-cantolin di bagian meja atas itu kan ada cantol-cantolan wajan ya sebenarnya ya teman-teman, bisa aja aku taruh situ, cuman karena kayaknya sempit, ribet, kayaknya penuh gitu, makanya kayak males aja gitu ditaruh di situ, ganggu pemandangan, mendingan aku taruh di bawah meja wastafel. Makanya ini kalau bisa setiap hari ya teman-teman untuk dibersihkan, karena takutnya ada kecoa ataupun cicak, apalagi tikus, itu sangat berbahaya banget ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah pekerjaan aku udah selesai, beberes dapurnya, bersih-bersih dapurnya. Terima kasih teman-teman udah nyaksiin video aku, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya di video ini. Semoga video aku bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.